Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ISTP. Pada video kali ini aku mau membahas soal pretest PPG, khususnya untuk soal pedagogi. Ya, tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, soal nomor 1. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem-based learning, urutan langkah yang tepat adalah di soal ini kata kuncinya adalah pembelajaran problem-based learning. Berarti pembelajaran berbasis masalah. Ya. Untuk pembelajaran berbasis masalah, yang pertama yang pasti akan dilakukan adalah orientasi kepada masalah. Teman-teman cari di pilihan jawaban yang urutan orientasi pada masalah itu adalah ada di nomor 2, berarti jawabannya dimulai dari nomor 2. Poin yang mana dimulai dari nomor 2? Oh, di sini ada di poin B sama di poin D. Jadi jawabannya pasti antara B sama D. Yang A sama C udah tidak perlu dilihat lagi oleh teman-teman. Pilihannya tinggal B sama D. Nah, setelah teman-teman tahu jawaban yang pertama itu nomor 2, teman-teman cek urutan terakhir. Apakah yang keempat, apakah yang ketiga? Apa itu yang keempat? Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Apa yang nomor ketiga? Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. Kira-kira urutan terakhir dari problem-based learning itu yang mana? Pasti menyajikan hasil karya. Jadi nomor 4 ini ada di yang paling terakhir. Otomatis jawabannya adalah poin B. Teman-teman gak usah cek lagi nih yang tengahnya. Pasti betul karena awalnya nomor 2, terakhirnya nomor 4. Paham ya? Kita lanjut ke nomor yang nomor 2. Pertanyaan mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data atau informasi, dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali untuk itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, dan D. Autentik. Jawaban yang tepat adalah poin B. Scientific. Ya, teman-teman harus hafalkan scientific itu apa. Pertanyaan, mengumpulkan data, seperti itu, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data, itu termasuk ke scientific. Kita lanjut ke nomor 3. Kriteria keberhasilan belajar siswa itu ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator, daya dukung dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana atau prasarana, dan intak siswa. C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intak siswa. D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar, dan intak siswa. Jawaban yang tepat adalah yang poin C. Jadi untuk menentukan KKM itu ada 3 ya faktornya. Yang pertama itu kompleksitas indikator, daya dukung, dan juga intak siswa.
Kita lanjut ke nomor 4. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, D. Pencapaian standar kelulusan. Jawaban yang tepat adalah B. Pencapaian kompetensi dasar. Nomor 5. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian A. Objektivitas, B. Transparan, C. Bermakna, dan D. Menyeluruh. Di sini kata kuncinya adalah tidak dipengaruhi. Yang ini ya. Kata kunci dari soal ini adalah tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai. Berarti jawabannya adalah objektivitas A. Kita lanjut ke nomor 6. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas norma relatif ini atau PAN mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah A. Penilaian berkelanjutan, B. Penilaian menyeluruh, C. Penilaian acuan patokan, dan D. Penilaian acuan norma. Kata kunci di soal yang nomor 6 ini adalah menggunakan norma. Ya. Selain itu juga ada kata kunci yang lain. Skor yang dicapai. Jadi ada acuannya. Skor berapa yang harus dicapai? Dari kata kunci ini di sini ada kata-kata norma. Oke, pasti jawabannya penilaian acuan norma. Next, di nomor 7, asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali A. Objektif, B. Adil, C. Kooperatif, D. Terpadu. Teman-teman jangan terkecoh, di sini ada tulisan kecuali, berarti yang tidak termasuk ke dalam asesmen hasil belajar. Jawabannya adalah C. Kooperatif. Karena kooperatif tidak termasuk ke dalam asesmen hasil belajar ya. Objektif ini masuk, adil, terpadu, karena banyak sekali asesmen hasil belajar, teman-teman bisa mempelajarinya. Ada sahih, ada transparan, banyak. Kita lanjut ke nomor 8. Penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Kata kunci di nomor 8 ini adalah secara berencana dan bertahap. Kalau bertahap, otomatis jawabannya adalah sistematis atau D. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah Oke, teman-teman coba lihat di pilihannya. Untuk alur penelitian tindakan kelas yang pertama itu pasti perencanaan. Di poin mana yang diawali dengan perencanaan? Nah, di situ pilihannya ada 2 ya. Ada poin C sama poin D. Ini sama-sama perencanaan. Nah, setelah teman-teman tahu nih, dimulai dari perencanaan, apa yang dilakukan selanjutnya? Apakah observasi dulu atau pelaksanaan tindakan dulu? Otomatis setelah perencanaan pasti
pelaksanaan tindakan. Maka jawabannya adalah yang D. Setelah pelaksanaan tindakan baru diobservasi, baru melakukan refleksi. Kita lanjut ke nomor yang 10. Latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian harus menjadi bagian dari PTK, khususnya pada bagian A. Kesimpulan, B. Prosedur penelitian, C. Pendahuluan, dan D. Metodologi penelitian. Jawaban yang tepat adalah poin C. Pendahuluan. Oke, terima kasih sudah menonton video aku ini. Jika menurut teman-teman video aku ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi orang yang bisa merasakan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di next video. Salam sehat dan juga semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.